Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fahrur. Salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sehat. baik. Pak, dugaan penipuan pengobatan alternatif berkedok agama ini kembali muncul dan menjadi perhatian publik. Bagaimana PBNU menyoroti hal ini? Ya, itu kita meminta masyarakat supaya berhati-hati ya. Fenomena ini sudah sering terjadi di masa lalu. Ada Probolinggo, ada di Malang, ada di Jakarta. Yang sebetulnya itu praktik perkebunan, tapi kebetulan pelakunya ini memakai atribut tokoh agama, sehingga mereka semakin dipercaya atau rakyat terbuai atau terbujuk mengira itu adalah sesuatu yang bersifat agama. Demikian. Ini yang kita kadang menyayangkan. Jadi perdukunan itu sudah dulu ada ya. Silakan aja orang mau jadi dukun, pro dan kontra itu kan ada, memang berkembang di masyarakat. Tetapi yang kita soroti itu janganlah pakai atribut-atribut keagamaan atau gelar-gelar keagamaan untuk melakukan praktek atau perdukunan itu, agar masyarakat tidak tertipu atau merasa dirugikan ya, dengan konten-konten yang seperti itu. Ya, Pak Fahrur, Samsudin Jadab ini kan mendeklar dengan sebutan Gus begitu, dipanggil dengan Gus Samsudin. Nah, sudut pandang Anda, Pak Fahrur, penyematan gelar atau atribusi Gus kepada seseorang ini apakah semudah itu atau ada beberapa hal yang harus terpenuhi persyaratannya? Ya, ini termasuk yang tadi saya sebutkan, bahwa penggunaan gelar Gus, Kiai itu tidak tepat kalau dialamatkan pada dukun, pada praktek penyembuhan ya. Itu bukan tugasnya. Jadi Gus itu secara tradisi Jawa panggilan untuk anak kiai, ya, kiai muda yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, yang membina pesantren, bukan untuk praktek perdukunan. Tapi ini kan sudah lama marak ya, setiap orang aneh dikit dipanggil Gus. Nggak tahu siapa yang bikin. Dia bisa juga dia memakai gelar itu untuk dirinya sendiri atau menyuruh pihak medsos untuk memberi gelar dia Gus, Kiai, Syekh, dan seterusnya. Itu menurut saya sangat tidak tepat ya. Gus itu sebetulnya adalah panggilan hormat, kakak kalau dalam bahasa Jawa itu, untuk tokoh agama yang masih muda. Ya. Pak Fahrur, pengobatan alternatif berkedok agama bukan kali ini saja muncul, tapi sudah sering sekali muncul. Mengapa mudah sekali menjamur di masyarakat? Apa yang menjadi celah? Ya, memang masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini kan kulturnya ya sangat menghormati tokoh agama. Nah, sayangnya itu dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan pelarisan perdukunan. Ini yang kita sesalkan. Sebetulnya tidak boleh. Kalau dia mau mendukun silakan dukun aja, mau sulap aja, ya kayak jadi korbuser, bawahnya itu mentalis hebat kan, tapi nggak usah pakai sorban, nggak usah pakai jubah gitu ya, supaya tidak menipu orang awam dikira bahwa itu adalah ritual keagamaan. Itu aja. Kalau dia sejak awal bilang ini konten, silahkan, nggak masalah. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya Pak Fahrur, kontur atau geografis dari Jawa Timur ini kan Nahdlatul Ulamanya sangat kuat begitu ya, agamisnya sangat kuat, tidak hanya di Blitar saja, tapi kita lihat ada di Jombang, kemudian di Lamongan. Nah, peran kiai, peran ulama ini kan sebaiknya bisa menjadi salah satu tameng terdepan juga begitu, Pak Fahrur. Bagaimana Anda berpesan begitu untuk para ulama, para kiai di Jawa Timur, setidaknya untuk bisa menangkal hal-hal serupa terjadi lagi di waktu yang datang? Ya, kita berharap masyarakat ini dapat memilah dan memilih mana yang itu kegiatan keagamaan, mana yang itu bersifat atribut-atribut. Hendaknya jangan dilihat dari atributnya, jangan dilihat dari keanehan-keanehannya. Agama
itu tidak mengajarkan hal-hal yang aneh. Nabi kita itu mengajarkan kebaikan, kesalehan, ibadah, ya. Tidak mengajarkan, Nabi kita tidak terbang, tidak berjalan di atas air, tidak pernah melakukan yang seperti itu, menarik barang gaib. Itu dipastikan itu ya perdukunan. Jadi kita mengharap justru masyarakat yang bisa memilih bahwa yang namanya ulama itu tidak bisa diukur dari sorban, jenggot, apa itu coba, ya itu sama sekali bukan atribut ulama ya. Ulama bisa pakai kopiah hitam, bisa pakai pakaian apapun tradisinya ya, tidak harus berpenampilan yang aneh-aneh seperti itu. Tapi lihat kelakuannya, lihat ajarannya. Kalau ajarannya itu nggak benar, maka ngaku gus, ngaku syekh, ngaku kiai nggak usah diturut ya. Jadi kita sendiri para kiai-kiai sebetulnya malu kayak gitu-gitu nggak ada. Kalau saya pastikan kalau kiai-kiai itu pasti tidak mau mengobrol, menunjukkan kesaktian atau itu kan sulapan. Cuma masyarakat kita ini kadang terlalu hormat ya, sehingga kadang tertipu dengan penampilan-penampilan seperti itu. Bahkan penggandaan uang gaib, ini hal-hal yang sangat sekali bukan ajaran agama ya. Makanya kita mesti hati-hati. Ya, tetapi bagaimana peran ulama untuk menyentuh masyarakat supaya betul-betul bisa waspada begitu? Kalau dalam kita di pesantren, kita mengajarkan agar masyarakat tidak gampang percaya seperti itu. Jadi kita selalu mengingatkan bahwa ada syariahnya. Jadi kalau sakit itu ke dokter, kalau sakit itu ke tabib, kalau pengobatan yang bersifat medis ya, bukan kepada hal-hal yang seperti itu tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan untuk percaya hal yang seperti itu. Kiai-kiai sudah sering mengingatkan, apalagi kalau itu tukang ramal ya, itu dosa ya, menjadi tukang meramal masa depan, memberitahu hal-hal yang gaib. Itu praktek-praktek itu malah dosa, itu haram, ada dalilnya, itu nggak boleh. Ya. Baik, Pak Fahrur, kalau kita melihat di beberapa kali kesempatan begitu ya, sebenarnya ini seringkali ditemui agama ini seringkali digunakan sebagai tameng begitu untuk diterima oleh masyarakat, kemudian melancarkan tindakan-tindakan tertentu. Nah, bagaimana ini bisa diberantas begitu ya? Bagaimana ini betul-betul bisa diberantas selain hanya menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul bisa mewaspadai? Saya kira ini masalahnya ini kan tidak bisa dikebiauyah ya. Ada yang nipu, ada juga yang mungkin benar. Tapi kalau itu jelas melakukan konten-konten, terus membujuk orang, itu mesti diwaspadai. Saya kira juga ada pengawas masyarakat atau majelis ulama yang setempat yang bisa mencegah atau berkoordinasi dengan aparat agar hal-hal yang membahayakan atau berpotensi untuk menipu itu bisa dihentikan. Saya kira pemerintah setempat perlu ini melakukan kerjasama dan pengawasan agar tidak meluas. Dan ini sudah sering terjadi memang, dan bahkan sudah sering berurusan dengan kepolisian. Tetapi karena mereka itu sifatnya kan konten kreator, ya. Mereka itu nggak bisa dilarang, pada prinsipnya mereka itu mau jualan. Nah, cuma kita yang menyayangkan kenapa harus pakai kedok agama. Gitu. Kalau mau sulap aja, kalau mau ngobati orang aja. Tapi kita nggak mau kalau masyarakat ini dibodohi dengan atribut keagamaan, sehingga itu merugikan pada tokoh agama yang sebenarnya. Gus yang tidak nakal ini jadi kena imbasnya kan. Dikira sama aja nipu-nipu seperti itu. Lah ini yang harus ditertibkan, saya kira, kalau memang merugikan masyarakat. Ini harus ditertibkan praktik pengobatan berkedok agama. Tentu harus ada deteksi dini ya, Pak Fahrul, yang dilakukan oleh PBNU. Bagaimana untuk memitigasi dan melakukan deteksi dini? Kita ini PBNU ini punya instrumen sampai ke desa ya. NU itu ada tingkat ranting desa, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten. Kalau ini meresahkan masyarakat, itu masyarakat bisa koordinasi dengan NU setempat di daerahnya. Nanti mungkin bisa kita kerjasama dengan kepolisian kalau memang ada. Karena ini ranahnya sudah menjadi ranah hukum. Kalau dia melakukan penipuan, apalagi pencabulan,
seringkali kan yang seperti perjubunan itu kemudian ujung-ujungnya penipuan, keuangan, atau bahkan pencabulan. Kalau sudah mengarah ke sana itu kan jadi domainnya penegak hukum ya. Ya, saya kira Babinsa di tingkat desa, polisi-polisi kan ada di semua desa, itu supaya bisa tanggap dan berkoordinasi dengan tokoh agama setempat agar hal seperti ini tidak mudah untuk menjamur terus lagi. Termasuk juga Menkominfo atau siapa yang bisa mengawasi konten-konten media ya. Karena mereka ini rata-rata dibesarkan hari ini oleh konten media. Mereka membuat satu desain konten yang masyarakat secara awam ini gampang sekali tertipu. Padahal itu secara ilmu sulap seperti yang sering kita lihat itu kan banyak trik-trik yang seperti itu sulapan. Tapi karena pakai jubah, orang menganggapnya itu adalah ritual agama. Ya, Pak Fahrur, untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Blitar, begitu di Blitar Jawa Timur ini, apa masukan dari pihak PBNU supaya ketika menyelesaikan permasalahan ini tidak sampai menyulut konflik-konflik di tengah kehidupan masyarakat? Karena sekali lagi yang harus kita ingat, ini yang dibawa-bawa adalah agama, begitu. Ya, ini saya berharap sebetulnya masalah ini tidak terlalu sulit bisa diselesaikan di daerah tersebut. Kearifan masyarakat bisa melibatkan NU, Muhammadiyah atau MUI ya. Apakah praktek itu sudah dianggap melanggar syariah, sejarah, kemudian norma hukum, apakah mereka itu merugikan orang lain, dan itu bisa dilakukan penindakan oleh aparat di tingkat bawah, tidak harus menjadi kasus nasional seperti itu.